Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayahnya. Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan jiwa kita untuk terus thalabul ilmi, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, menetapi apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diakui oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita melanjutkan ta'lim kita, pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kebetulan kita memakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Telah berlalu tentang Al-Aslul Arabi, kita nyampe pada halaman 22 di nomor 22. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa syara al-ilmu alladhi faradallahu ta'ala 'alal halqi wa matahahu la yatafawwahu bihi illa sindik aw majnun. Maka jadilah ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya, dan Allah memujinya. Wala yatafawwahu bihi, dan tidaklah membicarakan tentang ilmu itu kecuali orang yang sindik atau orang yang gila. Qala Syekh Shalih Fauzan, li'annahu yukhalifu ma hum alaihi. Fal ilmu alladhi asnallahu alaihi wa ala alihi wa madahahu shara indahum jahlan. Yang artinya ilmu yang hak, qala Allah wa qala Rasul, yuhalifu ma hum alaihi, itu menyelisihi terhadap adat dan kebiasaan mereka, menyelisihi adat dan kebiasaan orang-orang jahil. Maka ilmu yang Allah menyanjungnya
dan juga menyanjung kepada mereka yang menuntut ilmu, juga menyanjung kepada mereka yang memiliki ilmu tersebut. Kemudian oleh mereka itu dianggap sebagai suatu kejahilan. Wa man tafawau bihi ay takallama bihi fahuwa majnun. Dan siapa yang berbicara dan siapa yang mempelajarinya dan siapa yang mendakwahkan ilmu yang hak itu, mereka dikatakan sebagai al-majnun, yaitu orang yang gila. Kenapa demikian? Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan innal ilma alladzi faradallahu yughayyiru ma 'alaihin nas. Karena ilmu yang hak itu, ilmu yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah itu menyelisihi atau mengubah adat kebiasaan mereka. Ini sifat orang-orang jahiliyah. Dan ini sifat kebanyakan orang yang mengaku dirinya sebagai muslim hari ini. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tatkala mereka ini didakwahi, tatkala mereka ini diajak untuk mengikuti sunnah Nabi, tatkala mereka diajak untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, manakala mereka diajak untuk kembali kepada pemahaman salaful ummah, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina aba. Kami mengikuti apa yang dulu diajarkan nenek moyang kami. Kami mengikuti apa yang menjadi adat istiadat kami. Maka ilmu yang hak itu dikalahkan karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Dan ini kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Maka sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam dulu di awal kemunculannya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan asing. Dan sekarang di akhir zaman Islam juga akan kembali menjadi asing. Demikian juga dengan ilmunya. Demikian juga dengan amaliyahnya. Demikian juga dengan syariat-syariatnya. Menjadi asing bagi kebanyakan manusia. Dianggap aneh. Dianggap nyeleneh. Tapi hal yang justru bertentangan dengan syariat Islam itu dianggap hal yang lumrah. Bahkan sebagian menganggapnya bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadang tidak heran kalau suatu ketika kita itu di tempat umum, kita memakai HP kita, kemudian kita memutar murotal misalnya. Maka jangan kaget nanti kalau ada komentar yang nyeleneh. Jadi suatu ketika kita muter murotal, misalnya siapa gitu, maka sebagian orang yang ada di sekitar kita berkomen, memberikan komentar, apa wis poso? Apa wis poso iki kok wis ana wong nyetel murotal? Masyaallah. Padahal murotal ini adalah merupakan suara dari para masyayikh yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Sehingga yang mereka tahu Al-Quran dibaca ya waktu poso, pas Ramadan. Jadi selain Ramadan tidak ada istilahnya murotal, yang ada ya dangdutan. Innalillahi. Mereka mengatakan diri mereka
Muslim. Ahlussunnah wal jamaah, cinta Allah dan cinta Nabi. Dan yang teraneh lagi adalah di antara sunnah-sunnah Nabi yang bukan hanya mereka merasa aneh, tapi mereka juga mencaci maki. Jadi pernah suatu ketika itu ada seorang bapak-bapak, dia ketemu sama saya, ngobrol, kita nggak kenal. Kemudian pas tatap muka dia bilang, "Mas, ning kene ketoke gak ono tukang cukur jenggot ya." Masya Allah. Saya bilangin, "Nggih Pak, persis. Dan temen iki mboten enten yang cukur brengos, Pak. Kebetulan brengosnya wandel." Masya Allah. Saking anehnya itu syariat Islam, sehingga menimbulkan di dalam hatinya itu rasa nggak suka, rasa kebencian yang luar biasa. Jika melihat orang berjenggot, pemikirannya sudah aneh. Demikian juga tatkala mereka melihat ummahat, melihat akhwat yang dengan kudung yang gede, dengan jilbab yang besar sebagaimana syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka pun juga komentar. Ngono ki lho Islam opo? Kudung gede-gedenan ribet. Enak kan sing biasa ini praktis, enggak ribet gitu. Masya Allah. Inilah akhir zaman. Dan kita sebagai orang yang mengaku diri kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak boleh kendor hanya sekedar dikatakan seperti itu. Ini hal yang wajar. Nah, kemudian wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina. Kemudian mereka yang mengamalkan sunnah ini, mereka yang mengamalkan ilmu yang al-haq, maka dianggap telah mengubah agama kakek nenek moyang. Karena sebagaimana kita tahu, kebanyakan pendahulu kita adalah mereka orang-orang yang banyak melakukan ritual kesyirikan, banyak yang melakukan kebid'ahan, hatta hadzal yaum, sampai hari ini. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah, kita dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Wa syara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdiri minhu wa nahyi anhu wal faqihul alim. Ini sehingga barang siapa yang mengingkari ilmu yang hak itu, ilmu yang berdasarkan qala Allahu wa qala Rasul, wa adahu dan memusuhinya, wa sannafa bi tahdiri minhu dan membuat tulisan-tulisan yang memperingatkan umat ini dari mempelajari ilmu yang hak, wal faqihul alim, dia adalah orang yang faqih, dia adalah orang yang alim. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang berfatwa seperti itu, dia dianggap sebagai orang yang faqih, orang yang alim. Seperti fatwa seseorang yang mengatakan makruh kalau kaum muslimin yang berhaji di Mekah itu menjadi makmumnya syekh-syekh imam di Masjidil Haram, makruh hukumnya. Innalillahi. Jadi berimam di belakang Syekh Surai misalnya, atau Syekh Abdurrahman As-Sudais, maka di sana dihukumi makruh. Saking bencinya mereka dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mereka membuat tipu daya, mengobarkan fitnah di kalangan kaum muslimin agar mereka membenci ajaran sunnah. Dan ini memang terbukti orang-orang awam itu
kebanyakan mereka termakan fitnah karena kejahilan mereka. Jadi ada tetangga yang suatu ketika berhaji, kemudian di Masjid Nabawi itu mendengarkan ceramah yang kala itu qadarullah yang ngisi adalah Ustadz Firanda di Masjid Nabawi. Kemudian dia ini mendengarkan ceramahnya itu, dia merasa kagum, orang Indonesia hebat ngisi pengajian di Masjid Nabawi, pengajiannya enak, ora koyok Wahabi. Kan aneh ini, nggak koyok Wahabi. Jadi selama ini mereka ini dicekoi oleh guru-guru mereka tentang fitnah Wahabi, Wahabi begini dan begini. Tapi begitu mereka mendengar, mereka duduk di majelis ilmunya, mereka akan berkata. Demikian halnya dengan sebagian para ustadz. Mereka anti dengan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka anti dengan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ada seorang ustadz yang mengambil inisiatif. Kitab asli difotokopi dan penulisnya ditutup. Jadi tidak ada nama penulisnya, cuman ada judulnya kitab tok. Dan dikasihkan sama ustadz itu dibaca. Dibaca terus. Kemudian ditanya, gimana pendapat Anda tentang kitab ini? Wah, Masya Allah kitabnya bagus. Isinya luar biasa. Al-Quran hadis, Quran hadis. Hadisnya pun ditakhrij, dikaji penjelasan ini sahih, ini dhaif. Rinci banget. Padahal itu bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat dia benci, yang dia katakan sebagai seorang Wahabi. Tapi tatkala membaca karya-karyanya, dia pun kagum dengan apa yang dibaca. Sama halnya manakala ada anak muda yang hobi mendengarkan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi ini orang awam, kalau di rumah itu muter pengajian ini Ustadz Khalid Basalamah. Dia kenalnya, orang ke siapa pengajian ini? Ustadz Khalid, enak pengajian ini. Ojo, lagi nih, Ustadz Khalid ku Wahabi, enak, Wahabi bener. Padahal beliau ini tiap hari mendengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Dan merasa cocok dengan kajian Ustadz Khalid Basalamah. Nah inilah. Makanya banyak sekali di antara kaum muslimin yang keadaannya seperti ini. Mereka membenci sesuatu yang tidak mereka tahu. Maka kita yang sudah belajar tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang dakwah salaf ini, maka seyogianya kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita. Kita bisa mendakwahkan kepada mereka sedikit demi sedikit, sehingga mereka mengenal sunnah. Nah, man sunnafa fi tahdiri minal ilmin nafi'. Maka barang siapa yang membuat tulisan-tulisan, yang membuat buku-buku yang berisi peringatan-peringatan dari ilmu yang bermanfaat, agar umat ini menjauhi sunnah, agar umat ini menjauhi dakwah tauhid. Wa matahal ilmal matmum, dan orang yang memuji ilmu yang tidak terpuji, ilmu yang mengajarkan tentang kesyirikan, ilmu yang mengajarkan tentang kebid'ahan, wa nasarahu finnas, dan mereka menyebarkannya di kalangan manusia. Kalau sekarang bisa lewat medsos. Dengan kalau misalnya punya Facebook misalnya, Masya Allah,
itu kayak perang dunia. Perang antara yang menyebarkan sunnah dan yang menyebarkan bid'ah. Kata-katanya itu Masya Allah itu luar biasa pedesnya itu. Kita memposting satu sunnah gitu misalnya dihujat dengan kata-kata yang pedesnya luar biasa. Ya ini. Kemudian orang-orang yang seperti ini yaquluna anhu, mereka mengatakan hadza wal faqih, inilah orang yang faqih. Inilah hadal wal alim, orang yang alim. Orang yang alim. Amma man nasharul ilma sahih yaquluna anhu hadza la yasluh. Adapun orang-orang yang menyebarkan ilmu yang sahih, yang menyebarkan ilmu yang berdasarkan dalil, berdasarkan pemahaman salafus saleh, maka mereka mengatakan ini tidak boleh. Hati-hati. Wong Wahabi seneng ngafirke. Hadza jahil, iki wong jahil. Ngajine kurang adoh. Ngajine kurang adoh. Zaman saiki kok isih ngomong syirik, isih ngomong bid'ah, ketinggalan zaman. Wis ora zamane. Umat udah terpecah belah. Genderane ijo ngalor, genderane abang idul. Kok ijo ngomong bid'ah, ijo ngomong syirik. Nambah memecah belah umat. Hadza yuridu ayyufarriqan nas. Ini subhat mereka. Orang-orang yang model kayak gini tujuannya ingin memecah belah manusia. Orang-orang yang seperti ini tidak menginginkan persatuan di antara kaum muslimin. Ya ikhwan, Ahlussunnah wal Jamaah itu paling menginginkan persatuan. Ahlussunnah wal Jamaah paling mencintai persatuan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah paling depan mendakwakan tentang persatuan umat. Tapi persatuan di atas Al-Quran wa Sunnah. Persatuan di atas satu manhaj. Ahlussunnah tidak pernah mengajarkan untuk taklid kepada madhab. Ahlussunnah tidak pernah mengajarkan untuk fanatik kepada madhab. Dan Ahlussunnah tidak pernah membenci madhab. Nah ini banyak di antara para imam, para syekh yang berbeda madhab. Namun mereka satu kata. Meninggalkan satu madhab yang jikalau itu dalilnya menyelisih Al-Quran wa Sunnah. Nah, inna nuridu tajmi'a la nuridu tafriqa. Ay at-tajmi'u walau 'alal batil. Inilah yang mereka inginkan. Kami menginginkan persatuan umat. Umat Islam bersatu menjadi satu. La nuridu tafriq. Kami tidak menginginkan perpecahan. Kami tidak menginginkan perpecahan. Ai atajmi'u walau 'alal batil, yakni persatuan di atas kebatilan. Yang penting satu. Sampeyan bid'ah yang monggo, yang nglakoni syirik yang monggo. Sing penting kita jadi siji. Awak dhewe wong Islam. Enggak perlu senggol kanan, senggol kiri. Wis kowe aku. Enggak usah saling salah menyalah. Seakan-akan slogan ini bagus. Seakan-akan slogan ini. Jadi sing lakoni syirik yang monggo, sing arep minta kepada kuburan yang monggo, karena itu akidah jenengan. Yang mau minta yang tawasulan yang monggo, yang cuman mau doa kepada Allah yang monggo. Sing penting kita itu Islam. Inilah. Sehingga kalau kita mengatakan bahwasanya kita diharamkan berbuat syirik, maka ini dianggap orang yang memecah belah. Orang yang dai-dai yang majnun, dai-dai yang kurang ngajini, kurang adoh, dai-dai yang
radikal. Sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik syirik. Nah, ini. Wala nuridu at-tafriq alladhi fihi tamyizul haqqi minal batil. Dan kami tidak ingin membeda-bedakan. Yakni memilah-milah antara al-haq dengan yang batil. Memilah-milah antara syirik dengan tauhid. Memilah-milah antara bid'ah dengan sunnah. Wa tamyizut thayyibi minal habis. Dan milah-milah beda-bedakan antara hal yang baik dengan yang khabis, hal yang tercela. Ada muhal, ini muhal. Tidak mungkin ada persatuan, tidak mungkin umat Islam menjadi satu kecuali di atas satu kalimat la ilaha illallah. Fa innahu la yahsul ijtima' 'alal batil. Tidak mungkin terwujud persatuan di atas kebatilan, enggak mungkin. Setidaknya orang yang ngerti al-haq, orang yang ngerti tentang ilmu Al-Quran wa Sunnah tidak akan mau bersatu dengan orang-orang yang mendakwahkan bid'ah dan syirik. Wa inama yahsul ijtima'u 'alal haqqi. Dan sesungguhnya persatuan itu dibangun di atas kebenaran. Wa syair yaqul, seorang penyair berkata, idza mal jurhu ramma 'ala fasad. Apabila luka itu dirawat dengan keliru, tabayyana fihi ihmalut tabib, maka akan tampaklah kelalaian seorang dokter. Tampak kelalaian seorang dokter. Orang luka diobati dengan cara yang keliru, maka bukan sembuh tapi malah orang yang lalai, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat bid'ah, orang yang meninggalkan sunnah, kemudian mereka diajak untuk istighosahan, untuk bertawasul kepada ahlul kubur. Jadi orang mendakwai dengan niat pengen mengajak orang menjadi taat, tapi justru melakukan suatu maksiat yang lebih besar. Syekh Utsaimin menjelaskan keadaan seperti ini adalah seperti orang yang kehausan. Manakala terik matahari yang panas, dia berjalan di jalan yang beraspal, kemudian dengan rasa yang haus, dia melihat seolah-olah itu di depannya ada air di atas jalan. Ada fata morgana, seolah-olah itu air. Tapi begitu didekati ternyata itu adalah bukan air, tapi panas yang menyengat. Jadi orang ingin taat dari yang asalnya meninggalkan sholat, kemudian dia merasa dirinya sudah di jalan Allah dan Rasulnya, merasa sudah dalam ketaatan, namun justru berada dalam jalan kesyirikan. Yang seolah-olah dia beribadah kepada Allah, ternyata dia lagi bersemangatnya di dalam kebid'ahan. Ternyata dia lagi bersemangatnya di dalam kesyirikan. Nah, ini al-aslu arabi, ini usul yang ke. Sekarang kita masuk pada al-aslu al-hamisu, usul yang kelima. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bayanullah subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasabbihina min a'daillahi wal munafiqin wal fujjar. Pada usul yang kelima atau pokok yang kelima ini, Allah Subhanahu ini menjelaskan tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah yang disebut dengan wali Allah itu. Kemudian perbedaan antara wali Allah ini dengan yang menyerupainya, yaitu wali setan.
dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang munafikin dan orang-orang pendusta. Qala syarih, na'am, hada aslun azimun. Ini adalah pokok yang sangat agung. Wa huwa at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'i syaitani. Dia adalah perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Jadi mu'alif di sini akan menjelaskan perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Karena di tengah umat kaum muslimin, umat Islam saat ini sulit sekali membedakan antara mana yang disebut dengan wali Allah dengan mana yang disebut dengan wali syaitan. Dikarenakan kejahilan mereka. Tidak paham tentang ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kebodohan mereka tentang tauhid, sehingga orang yang nyeleneh, orang yang wali setan dianggap sebagai wali Allah, sehingga sami'na wa ta'na. Li'anna ahlal batil saru yushamuna awliya asyaitani awliya Allah. Karena sesungguhnya ahlul batil dari kalangan ahlul syirk, orang-orang musyrikun, dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang ahlul bid'ah, dari kalangan fajir, mereka itu menamakan wali-wali setan dengan sebutan wali-wali Allah. Wali Allah. Hatta inna hadal amra iltabasa 'alan nas, sehingga masalah wali setan dan wali Allah ini menjadi samar bagi sebagian besar kaum muslimin. Samar. Enggak bisa membedakan mana wali Allah, mana wali setan. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu kitaban nafi'an. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menulis sebuah kitab, kitaban nafi'an mufidan, yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah berfirman, dan ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada pada mereka itu rasa kekhawatiran. Walahum yaksanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Summa bainahum biqaulihi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kemudian Allah menjelaskan tentang wali-wali ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang takwa. Haula'i hum auliya Allah, mereka itulah wali-wali Allah. Di dalam ayat ini disebutkan tanda-tanda wali-wali Allah, dan mereka itulah wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Mereka itu terkumpul dalam dirinya itu apa? Al-iman wa taqwa. Iman dan taqwa. Di wali Allah itu orang yang beriman dan orang yang taqwa. Wa bainal ilmin nafi' wal amali sholih. Dan kau terkumpul pula pada diri mereka ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Amal soleh itu buah dari ilmu yang bermanfaat. Haula'ihum awliya Allah, mereka itulah wali-wali Allah. Laisa awliya Allahi man kharaja ala syar'illah, dan tidaklah yang disebut dengan wali Allah mereka yang keluar dari syariat Allah.
wa ghayyara dinallah, dan merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'a ila ibadil kubur wal adrihah, dan tidak pula yang disebut dengan wali Allah itu orang yang mengajak pada penyembahan kubur, orang yang mengajak pada tawasul kepada ahli kubur, orang yang mengajak kepada minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan wali-wali Allah. Hada waliyus syaitan, inilah wali-wali setan. Inilah wali-wali setan. Jadi wali-wali setan itu kebalikan dari wali Allah. Kalau di sini disebutkan oleh Syekh tentang ciri-ciri wali Allah adalah mereka beriman. Maka wali setan itu wali mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak beriman kepada rukun iman yang 6. Apa ada? Banyak. Bahkan mereka membuat rukun iman sendiri. Ada yang mengatakan rukun imannya jenengan itu 6, kalau saya 7. Mereka punya rukun iman sendiri. Kalau syahadat jenengan itu 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ning kalau kami punya tambahan lagi. Jadi ada lafaz tambahan lagi. Ya begitu. Kalau kebanyakan wong Islam hajinya itu di Mekah. Kalau kami itu bukannya di Mekah. Kami bisa haji ke Iran. Kami bisa haji ke India dan semisalnya. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada rukun iman yang 6. Dan mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bertakwa. Mereka terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Nih karena dia ini dianggap wali, maka itu dianggap hal yang biasa. Bukan dianggap sebagai suatu perbuatan yang dosa. Maka sehingga kalau ada tokoh agama, orang yang ditokohkan di masyarakat, melakukan suatu perbuatan maksiat, maka dianggap maklum. Itu bukan dianggap sebagai aib, tapi dianggap sebagai kelebihan. Yang bagi kita ya kelebihan maksiate. Bukan karena kelebihan kewalian. Enggak sholat dianggap biasa. Ada adzan Allahu Akbar. Orang lain bersegera berwudu menuju ke masjid. Yang ini tidak. Loh kok enggak sholat? Loh sampeyan iki begitu ono adzan Allahu Akbar iki aku langsung sholat. Bila sholatmu nang ndi? Sholatku batin. Sholatku level tinggi nek sampeyan mung sholate kuwi lahir. Dohir tok sholate, takbir, ruku, sujud. Ning nek sholatku wis sholat batin, wis nembus ning ati. Jadi kelasku wis beda karo kelasnya sampean kabeh. Begitu. Ning anggap dirinya sebagai wali Allah. Kelasnya kelas tinggi lah. Di saat puasa Ramadan, yang lain itu menahan lapar, jaga maksiat, ini orang biasa udut tengah jalan biasa. Anggap puasanya dia itu sudah puasa yang tingkatannya tinggi. Sehingga yang lain sholat jamaah, dia bawa ceneng masak nek tengah sawah. Gitu. Di Ramadan bukan nih nyambahin ibadah, tapi malah masakan no tengah sawah. Dan dianggap sebagai seorang wali. Masya Allah ini. Luar biasanya. Ini saking jahilnya kaum muslimin, menganggap orang yang ahli maksiat, menganggap orang yang wali setan dianggap sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisal wali wasahir wal kahin wal khurafi alladhi yudhiru linnasi maharika sihiyah.
Dan tidak pula yang dinamakan wali itu tukang sihir. Wali tukang sihir. Para dukun, orang-orang ahli khurafat yang menampakkan seakan-akan itu kelebihannya ditampakkan kepada manusia, padahal itu sebenarnya adalah sihir. Itu sebenarnya adalah sihir. Yaqulu hadza karamatun wa hiya fi haqiqah maharigus syaitaniyah. Inilah karomah. Ya, dianggap sebagai karomah. Yang hakikatnya itu bukanlah karomah, melainkan keluar biasaan yang dibantu oleh setan. Tapi ini dianggap sebagai karomah. Sekarang banyak orang yang nyeleneh, sampai-sampai orang yang gila dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang gila nggak tahu sholat, nggak tahu poso, pakai baju aja enggak, nutup aurat enggak, adus wae nggak tahu, ning dianggap sebagai wali. Begitu masuk masjid, subhanallah, itu dicium tangannya bolak-balik, dituntun naik mimbar, kemudian didudukan di atas mimbar, yang lain di bawah. Yang enggak pakai baju di atas mimbar, yang jubahan sorbanan di bawah. Yang dianggap sebagai wali Allah. Masuknya ini. Jadi PR kita ini masih banyak. PR kita untuk mendakwai umat itu masih banyak. Karena inilah keadaan kaum muslimin saat ini. Kejahilan masih menimpa mereka. Kebodohan tentang sunnah, tentang tauhid itu masih menimpa mereka. Oleh karenanya kita jangan bosan-bosan untuk berdakwah sedikit demi sedikit, dan jangan bosan-bosan kita untuk menuntut ilmu, terlebih tentang masalah tauhid. Yang lain nanti dulu, perhatikan dulu masalah tauhid. Masalah tauhid. Karena inilah yang perlu kita dakwahkan yang pertama kali, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadat an la ilaha illallah." Kemudian qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa yakfi fi hadza ayatun fi surati Ali Imran. Dan telah mencukupi dalam masalah ini, yaitu masalah penjelasan tentang wali Allah dan wali setan, yaitu dalam surat Ali Imran. Iya qauluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kamu mengaku paling mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Mahabbatullahi hiya a'dhamu anwa'il ibadah. Cinta kepada Allah itu merupakan seagung-agungnya di antara jenis-jenis ibadah. Wa alamatu mahabbatillahi ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda alamat mencintai Allah adalah ittiba' Rasul, yaitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak para ulama mengatakan ayat ini di surat Ali Imran ayat 25 ini sebagai ayatul imtihan, ayat atau ayatul mihnah, ayat ujian, yaitu ujian kepada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian kepada mereka yang mengaku diri cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, maka seharusnya dia mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ittiba'u rasul, falladzi la yattabi'u rasula laisa waliyan lillah. Maka orang yang tidak mengikuti Rasul, dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mencela sunnah Nabi, orang yang menghina sunnah Nabi, orang yang membenci sunnah Nabi, maka dia bukan termasuk di antara wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti bukan wali Allah. Dan orang yang mencela, orang yang membenci dakwah tauhid, maka pasti dia bukan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haula'il muharrifun. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Yaqulun, mereka mengatakan, wala yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Tidaklah seseorang itu menjadi wali Allah, tidaklah seseorang dikatakan sebagai wali ini Allah kecuali jikalau dia kharaja an ta'atir rasul, keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di orang yang dianggap wali adalah orang yang nyeleneh. Wayah poso enggak poso, wayah salat enggak salat. Ini dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau suatu saat itu ada orang gila yang mampir nok warung. Orang gila mampir nok warung. Sepakaiannya rusuh, ngomongnya nggak jelas, ngalor ngidul, kemudian mampir di warung dikasih, ya apa yang dijual di warung, misalnya dia jual es teh dikasih es teh. Kemudian qadarullah setelah orang ini pergi, warungnya rame. Apa kata dia? Masya Allah, warungku bar kena berkah, diampiri waline Gusti Allah. Wong edan mampir nang warung dianggap waline Gusti Allah. Berkah mbah wali, warungku rame. Masya Allah ini. Ini hal yang luar biasa. Nyeleneh yang luar biasa. Yang orang Islam tapi akidahnya seperti orang-orang musyrikin. Dengan lihat itu yang di India itu. Begitu ada orang nyeleneh pasti disembah. Hatta mereka menyembah gas LPG. Gas LPG itu disembah, disujud-sujuti, sungkem, Allah Akbar. Ini di Indonesia juga ada yang mirip-mirip seperti itu ada. Mereka menyembah tokoh-tokoh mereka. Menyembah pembesar-pembesar mereka. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka sehingga mereka mengatakan apa saja siap. Sekalipun itu yang dilakukan adalah hal yang jelek, hal yang maksiat, jelas-jelas itu maksiat, mereka menganggap itu sebagai suatu tanda kewaliannya dia. Maka banyak akhir-akhir ini para tokoh agama yang terlibat kasus pencabulan. Karena doktrin mereka sami'na wa ata'na. Nek aku wis ngomong ngalor ngidul yang ngidul. Kewajibanku sami'na wa ata'na. Aku iki termasuk waline Gusti Allah. Jadi nek saya ngomong begini yang ikuti. Yang penting barokai. Ya, begitu. Karena berkahnya dia sebagai wali setan, ya, kemudian terjadilah hal yang sekarang kita lihat di lingkungan kita.
yang tidak seharusnya dilakukan oleh tokoh agama, yang seharusnya itu hal yang sangat buruk sekali di kalangan masyarakat, dianggap hal yang lumrah, bahkan hal yang termasuk di antara ciri sebagai wali. Naudzubillah. Nah, fahum indahum al-wilayatu fil khurusi an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal i'timadi 'alal khurafati wal bid'ah. Hadhihi hiya al-wilayatu indahu. Sehingga menurut mereka, menurut orang-orang yang jahil, yang dikatakan sebagai wali, orang yang memiliki kewalian itu adalah bil khuruji an sunnati rasul. Jikalau mereka itu sudah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal i'timad, dan bersandar kepada khurafat. Amaliyah mereka adalah amaliyah khurafat. Amaliyah mereka adalah amaliyah bid'ah. Amaliyah mereka adalah amaliyah syirik. Mereka dianggap sebagai wali. Hanya karena pakaian mereka yang dianggap luar biasa. Pakai jubahnya gede, bahkan double. Pakai jubah, luarnya didobeli, pakai imamah yang gede. Jadi kegiatannya sehari-hari ning cuman ziarah kubur. Kemarin ke barat ziarah makomi Syekh Fulan bin Fulan. Apa acaranya tawasulan wa istighosahan, minta kepada Syekh, minta kepada Fulan bin Fulan. Besok lagi ganti lagi ke kuburan Fulan bin Fulan. Mendino mong kegiatan seperti itu. Dan mengajarkan kepada umat supaya minta kepada kubur. Kubur Syekh ini bisa mengabulkan 70 hajat kita. Jadi kudu satu kuburan ini bisa mengabulkan 70 hajat dari satu peziarah. Nenek yang ziarah situ langsung ada 100 orang, jadi bisa mengabulkan 100 kali 77.000 hajat, bisa dikabulkan seorang wali yang sudah mati. Ini katanya wali. Yang pakaiannya, jubahnya gede, pakai surban yang panjang. Tapi membaca Bismillahirrahmanirrahim enggak bisa. Baca Al-Quran pun enggak bisa. Wailul likulli humayatil lumayah. Kan aneh. Wailul likulli humayatil lumayah. Padahal jelas itu hurufnya za. Yang humayatil lumayah. Kan repot ini. Ini dianggap sebagai wali Allah. Doa sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah pun enggak hafal. Tapi dianggap sebagai wali Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Luar biasa penyimpangan di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini tugas kita. Kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Minimal kepada keluarga-keluarga kita. Jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Termasuk perdukunan. Termasuk perdukunan ini. Berkedok sebagai seorang kiai. Dan ini banyak sekali. Dukun itu termasuk bagian dari sunnahnya umat ini. Ini luar biasa. Jadi ono apa-apa sithik mlayune ning dukun. Dengan anggapan bukan dukun, itu bayai. Padahal
nasnya jelas larangan kita untuk pergi ke dukun. Orang yang pergi ke dukun bertanya saja itu sholatnya enggak diterima 40 hari. Membenarkannya dihukumi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang yang bertanya dan membenarkan maka dia dianggap telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning dianggap sebagai seorang ulama, dianggap sebagai seorang wali. Sakit bukan ke dokter, larinya ke dukun. Orang datang ke sana, maka yakin banget, kita yakin orang yang datang ke sana itu dia mesti bener ke. Wong dia datang karena butuh. Datang karena butuh. Dan sangat susah sekali mendakwai orang yang sudah punya kebiasaan seperti ini. Susah sekali. Kadang-kala kita mengatakan sudah mendakwai ini nggak boleh, ini begini. Manakala kita ada di situ, mereka tidak melakukannya. Ning manakala kita nggak ada, kadang mereka sembunyi-sembunyi tetap datang ke dukun. Usaha sepi sedikit datang dukun. Minta penglaris minimal. Maka orang yang senang dengan datang ke dukun, tukang ramal, tukang sihir, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Apa? Satu, kufur. Yang kedua, dia telah melakukan suatu praktek kesyirikan. Nah, minimal dia pasti dapat pejangan, diwarnai gembolan, apa jimat dan lain sebagainya. Dedulan sepi, datang ke dukun, dikasih air, dikasih jimat, ben dodolane rame. Sakit perut datangnya ke dukun, bukannya bikin oralit misalnya. Karena oralit ini obat yang sederhana untuk sakit diare. Sakit perut larinya ke dukun. Di dukun dapatnya apa? Dapatnya itu kacang hijau mentah. Lagi ngopo kacang hijau mentah? Nah, ini hanya orang yang melakukan ini biasanya orang yang kehilangan akal sehat. Maka kenapa mereka dikatakan orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Yang datang itu orang-orang yang bodoh. Nah, inilah keadaan mereka. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hum yaqulun, mereka mengatakan, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu la na'budu khaufan min narihi wala tam'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Mereka mengatakan, kami beribadah kepada Allah karena kami cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kami beribadah karena kami takut dengan nerakanya dan tidak berharap dengan surganya. Kami berharap beribadah kepada Allah hanya karena kami cinta. Inilah bualan orang-orang sufi. Mereka beribadah kepada Allah karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena prinsip akidah inilah mereka terjerumus pada praktek kebid'ahan sampai praktek kekufuran. Karena ibadahnya hanya didasarkan rasa cinta. Saking cintanya, dia meniadakan rasa takut kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka masuk pada perbuatan syirik.
masuk pada perbuatan bid'ah. Yang penting kami cinta. Yang penting niat kami baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kami enggak butuh dalil. Dalil kami cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kita. Prinsip kita beribadah kepada Allah dengan prinsip cinta dan prinsip takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahum, maka kami katakan kepada mereka, tuhibbuna ala tariqatim. Kalian itu mencintai Allah atas dasar jalan siapa? Atas tuntunan siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul. Apa kalian mencintai Allah itu atas jalan Rasul? Atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Au ala tariqati ghairihi? Atau kalian beribadah dengan tuntunan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu la yuhibbullah ila man ittaba Rasul. Karena sesungguhnya tidaklah mencintai Allah kecuali orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal fasil baina aulia'ir rahman wa aulia'isy syaitan. Inilah perbedaan antara aulia'ir rahman dan aulia'isy syaitan. Perbedaan antara aulia'ir rahman dan aulia'isy syaitan. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qul ma'allahi qoblal amal wa ba'dal amal. Jadilah engkau senantiasa bersama Allah sebelum beramal, wa ba'dal amal, dan sesudah beramal. Qoblal amal kun ma'allahi tasta'inu. Sebelum beramal, jadilah engkau bersama Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dahu tarju minhu as-sawab. Dan setelahnya dengan engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum beramal kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon agar bisa beramal soleh. Agar amaliyah kita ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam beramal kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berharap kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas dasar kita takut dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus seimbang dua-duanya. Tidak boleh beribadah hanya atas dasar cinta kepada Allah, atau yang kedua beribadah hanya atas dasar rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun harus dua-duanya. Beramal atas dasar cinta dan beramal atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah faedah, bisa menambah ilmu kita, sehingga kita bisa lebih istiqomah lagi di atas jalan al-haq ini, ditekohkan di atas tauhid, dikokohkan di atas sunnah, dijauhkan dari perbuatan syirik dan bid'ah. Jikalau ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau ada kesalahan itu murni dari kesalahan saya pribadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.